Halo Sobat YouTube, welcome back to my YouTube channel di Saja Kak Dinda. Oke, di kesempatan kali ini Saja Kak Dinda mau ngajak kalian ngebahas tentang kasus pembunuhan ya. Hayo, siapa yang suka dengerin kasus pembunuhan? Atau malah pada takut nih Sobat YouTube? Nah, bagi sebagian orang, kasus pembunuhan mungkin akan membuat bulu kuduk kita merinding ya. Biasanya, pelaku pembunuhan pun dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa. Tapi ternyata ada juga loh kasus-kasus pembunuhan yang nyatanya dilakukan oleh anak-anak yang notabene sendiri masih di bawah umur ya. Siapa saja dan seperti apa sih kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak ini? Ingin tahu? Yuk simak ulasan selanjutnya. Eric Smith. Eric Smith terlahir di keluarga bahagia. Ia disebut-sebut sebagai seorang anak yang menyenangkan dan lucu. Namun, perilakunya sedikit demi sedikit berubah seiring bertambahnya umur Eric. Eric didiagnosa mengidap penyakit intermittent explosive disorder atau penyakit mental yang membuat orang bertingkah kasar dan kejam. Eric lebih kenal sebagai seorang bully di sekolahnya. Dan saat umurnya menginjak 10 tahun, ia sempat disekap pihak berwajib. Karena hampir membunuh teman sebangkunya dengan menggunakan pensil. Kemudian, Eric beberapa bulan kemudian dibebaskan setelah mendapatkan jaminan dari orang tuanya. Sayangnya, peristiwa ini menjadi awal dari hilangnya bocah berumur 4 tahun yang bernama Derrick Robbie. Derrick akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah hutan dengan luka benturan benda tumpul di kepala, memar pada leher, dan satu batang kayu yang menusuk anusnya. Seminggu setelah ditemukannya jasad anak malang tersebut, Eric mengaku pada keluarganya bahwa ia yang membawa Derrick ke hutan dan menyiksanya hingga tewas. Mary Flora Bell. Mary Flora Bell atau yang biasa dipanggil dengan Mary Bell adalah seorang gadis berusia 11 tahun. Gadis asal Inggris ini dijuluki sebagai pembunuh berantai termuda. Tepat 1 hari sebelum hari ulang tahunnya, Mary Bell diketahui telah melakukan pembunuhan pada Martin Brown yang merupakan teman satu sekolahnya. Tepat pada 25 Mei 1968, Martin Brown ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong di Scottswood. Dalam persidangan, Mary menuturkan bahwa ia mencekik dan mencengkram Martin. Selang 2 bulan kemudian, Mary kembali melakukan aksi keji bersama temannya yaitu Norma yang berusia 13 tahun dengan membunuh Brian Howe, balita berusia 3 tahun. Mary tega memutilasi korban dengan memotong sebagian rambut, kaki, bahkan kelamin. Kasusnya disidangkan pada Desember 1968. Mary berada di penjara anak yaitu Red Bank Community Home selama 12 tahun. Artinya, Mary bebas ketika berusia 23 tahun. Dan pada saat itu, Mary kemudian berganti identitas. Amarjad Sada. Amarjad Sada merupakan pembunuh berantai termuda di dunia selanjutnya yang masih berusia 8 tahun. Amarjad melakukan pembunuhan pada seorang bayi berusia 8 bulan yang bernama Kusbo. Kala itu, bayi bernama Kusbo yang merupakan tetangganya di desa Musahari dititipkan oleh ibunya yang harus bekerja di sebuah penitipan anak. Amarjad yang juga menjalani sekolah dasar di sana melihat bayi tersebut tengah tertidur pulas. Ketika orang-orang di sekolahnya sibuk mengurusi anak lain, Amarjad memutuskan untuk membawa bayi tersebut ke sebuah lapangan di dekat sekolahnya. Ia mengaku membawa bayi itu ke sana karena yakin tidak ada siapapun yang akan mendengarkan tangisannya. Kemudian, tanpa alasan yang jelas, Amarjad dengan kejam memukul bayi tersebut hingga tewas. Untuk menyembunyikan perbuatannya, Amarjad menutupi jasad Kusbo menggunakan dedaunan. Mendapati sang bayi hilang di sekolah, ibu Kusbo histeris dan panik. Mengetahui pula jika Amarjad juga berada di sekolah yang sama, ia lantas menuduhnya sebagai tersangka. Saat polisi tiba di lokasi kejadian,
Amarjad mengaku pada polisi telah melakukan aksi kriminal itu. Orang-orang tercengang lantaran ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Amarjad hanya tersenyum bahkan meminta biskuit, ujar seorang anggota kepolisian. Polisi lebih terkejut saat mengetahui jika Kusbo merupakan korban ketiga dari Amarjad, Christian Fernandez. Kisah hidup psikopat cilik asal Miami, Florida, Amerika Serikat ini memang cukup menyayat hati. Christian Fernandez merupakan anak yang dilahirkan oleh Bianella Suzana yang kala itu masih berusia 12 tahun. Christian saat masih bayi diasuh oleh sang nenek yang merupakan pecandu kokain di sebuah perkampungan. Saat berusia 8 tahun, ia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepupunya sendiri. Pada usia ke-13, Christian dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap adik tirinya yang berusia 2 tahun dengan menghantamkan kepala korban pada rak buku nih. Kemudian, Christian juga diduga telah melakukan kekerasan seksual pada adik sepupunya yang berusia 5 tahun. Parahnya lagi, Christian melakukan simulasi seks pada teman-teman di sekolah serta membunuh seekor kucing. Christian Fernandez menjadi bocah pertama di Amerika Serikat yang mengalami hukuman seumur hidup. Harding Jesse Pomeroy. Boyfriend merupakan julukan yang diberikan pada pembunuh cilik asal Amerika yaitu Harding Jesse Pomeroy. Kali pertama dijerat hukum selama 40 hari atas pembunuhan terhadap 2 anak di Boston Selatan. Tahun 1872, Jesse menyerang temannya di sebuah lokasi terpencil dengan mencambuk dan mengikat korban tanpa rasa ampun. Bahkan, Jesse pun mencopot seluruh pakaian yang dikenakan oleh korban. Jesse sempat mendapat perawatan selama 17 bulan. Namun, 2 tahun kemudian, Jesse berulah lagi dengan menggorok leher gadis berusia 10 tahun yang bernama Kathy Karen di toko buku milik sang ibu. Mayat Kathy disimpan pada tong sampah dekat rumahnya. Tahun 1874, Jesse kembali berulah. Kali ini, Jesse memutilasi Horace Millen yang berusia 4 tahun di sebuah rawa yang terletak di Dorchester. Hingga tahun 1920, Jesse dikenal sebagai pembunuh paling sadis. Keluar masuk penjara bukan lagi hal baru bagi Jesse. Hingga tahun 1932 di bulan September, Jesse menghembuskan nafas terakhirnya di penjara Bridgewater Farm pada usia 73 tahun. Tercatat sekitar 53 tahun ia habiskan hidupnya sebagai seorang pembunuh. Jordan Brown. Pada 20 Februari 2009, seorang pembunuh berantai anak-anak telah membunuh ibu tirinya yang sedang mengandung dengan menggunakan senjata api. Jordan Brown yang pada saat itu berumur 11 tahun, mengosongkan peluru tepat di belakang kepala ibunya yang saat itu sedang tidur terlelap, tanpa kehadiran sang suami di rumah. Saudari-saudari Jordan yang mendengar suara tembakan lantang dari luar kamar tidak berani meninggalkan tempat tidur mereka. Mereka menunggu sampai pagi tiba dan Jordan meninggalkan rumah untuk pergi sekolah. Namun, betapa terkejutnya mereka saat menemukan kepala ibu mereka yang sudah hancur menghiasi dinding sekitarnya. Dengan terbata-bata, mereka akhirnya berhasil melaporkan Jordan atas tuduhan pembunuhan. Polisi yang berhasil menahan Jordan saat pulang sekolah menvonis Jordan minimal 15 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 1 di Amerika Serikat. Saat diinterogasi, Jordan mengaku mendapatkan senapan angin berbahaya tersebut dari lemari berburu ayahnya. Ia juga mengaku merasa cemburu atas minimnya perhatian orang tua semenjak ibu tirinya mengandung adik ketiga Jordan. David Brown. Dikenal sebagai versi laki-laki dari Mary Bell, David Brown meninggalkan catatan lebih dari 10 kasus pembunuhan di Minnesota, Amerika Serikat. Pada suatu pagi di bulan Februari 1988, David yang berumur 16 tahun, yang pada saat itu mengaku memiliki gangguan jiwa, membunuh seluruh keluarganya tanpa sedikit pun rasa menyesal.
Ia menyombongkan perilaku beringasnya ini kepada teman sebangkunya, mulai dari bagaimana ia membelah kepala ibunya menggunakan kapak, sampai saudara-saudaranya yang ia geret ke dalam gudang untuk dipacung dan dipukuli menggunakan pipa besi. Pembunuh berantai kecil ini mengaku ayahnya lah yang pertama kali menjadi korban, lalu ibu dan adik-adiknya. Saat tertangkap polisi, ia tidak membantah semua kesaksian teman-temannya, bahkan menambahkan informasi bahwa ayahnya lah yang menyulut api pertengkaran di antara mereka. Tidak tahan atas ocehan sang ayah, David akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan melayangkan kapak tepat pada area punggung atas ayahnya ketika ia sedang beristirahat. David diganjar hukuman seumur hidup dan sampai sekarang masih mendekap di Minnesota, Amerika Serikat. Alex King dan Derek King. Kasus pembunuhan pada 20 November 2001 turut menyeret kakak beradik yaitu Alex King yang berusia 12 tahun dan Derek King yang berusia 13 tahun. Keduanya terbukti telah menghilangkan nyawa seorang pria yaitu Derek King yang berusia 40 tahun yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Kakak beradik ini tega membunuh sang ayah dengan memukulnya menggunakan tongkat baseball dan membakar habis rumah mereka. Dari pengakuan keduanya, mereka merasa kecewa karena tidak mendapatkan hukuman usai melarikan diri dari rumah. Hal ini didasari oleh kebiasaan sang ayah yang suka menghukum keduanya apabila melakukan kesalahan. Kejadian berulang ini membuat Alex dan Derek mengalami gangguan psikis dan kekacauan emosional. Oke sahabat YouTube, itulah ulasan-ulasan singkat tentang siapa saja yang melakukan kasus pembunuhan sejak berusia belia ya. Dari kisah ini kita tahu bahwa pembunuhan ternyata tidak hanya dilakukan oleh mereka yang telah dewasa nih. Anak-anak pun ternyata mampu melakukannya ya sahabat YouTube. Hal ini dikarenakan anak-anak belum mampu untuk mengontrol emosi dan membedakan serta menimbang resiko yang akan mereka terima nih. Oke sahabat YouTube, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan komennya ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.